Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'allamal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi minal kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atlu ma uya ilail kamilal kitab wa aqimus salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala aidan wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Qur'anul Karim surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu salat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Surah Al-Baqarah ayat 43. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari Jumat tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah bersamaan 26 Februari tahun 2021 Masehi. Masih dalam suasana Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia dan dunia hari ini. Kalau kita baca pengumuman pemerintah, sudah 35.254 orang di Indonesia ini yang telah meninggal dunia kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Di Provinsi Riau sudah tercatat 753 orang yang telah meninggal dunia. Untuk itu, mari kita senantiasa bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindari dari wabah pandemi yang mematikan ini yang tetap melanda Indonesia dan bangsa di dunia ini. Semoga kita yang hadir pada hari ini selalu mematuhi aturan dan menjaga protokol kesehatan untuk selalu memakai masker di mana saja kita berada, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan selalu membersihkan diri agar kita terhindar dari pandemi yang mematikan ini. Selain kita bersyukur kepada Allah, tentunya Allah menambah nikmat kita dengan memperbanyak syukur. Nikmat Allah selalu ada dan selalu diberikan untuk kita. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Tema khutbah kita hari ini masih di suasana bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan Allah. Tema kita adalah bulan Rajab melahirkan perintah salat kepada kita umat Islam ini. Di dalam bulan Rajab ini sangat baik bagi kita untuk selalu memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan doa kepada kita agar kita selalu kita baca di setiap salat kita ataupun di mana saja kita berada, karena doa ini akan memberikan dampak terbaik di dalam kehidupan kita menjalankan agama ini. Allahumma barik lana fi Rajabna wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami untuk menghadapi bulan Ramadan yang tidak berapa hari lagi. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan ke-7 di dalam kalender Hijriah.
Banyak ayat-ayat Al-Quran telah memberikan kepada kita. Ada 5 ayat yang telah diberikan kepada kita untuk kita mendirikan salat. Ada di antaranya Al-Baqarah ayat 2-3, Al-Baqarah 42 dan 43, Al-Baqarah 86, Al-Baqarah 110 dan Al-Baqarah 177. Ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita betapa pentingnya nilai-nilai salat yang harus kita dapat, karena dia merupakan tanggung jawab yang besar yang dapat oleh kita umat Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lahirnya salat dimulai dari Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Jatuh pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama bahwa Isra Mi'raj Nabi SAW itu terjadi pada tahun pertama sebelum Hijriah, yaitu antara tahun 620 atau 621 Masehi. Kalau kita hitung perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW sudah mencapai 1401 tahun. 1400 tahun merupakan yang terbaik yang sampai hari ini kita umat Islam di mana saja kita berada memperingati hari Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Kelahiran salat sebagai wujud lahirnya perintah untuk melaksanakan kewajiban yang besar dalam kita menjalankan kehidupan di muka bumi ini yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat merupakan bentuk tanggung jawab sebagai kehidupan yang diberikan Allah dalam menjalankan agama Islam di mana saja kita berada. Dia merupakan pedoman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya salat dimulai dari perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam di Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan naik menuju sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah perjalanan yang suci yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, seperti yang disampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 dikatakan, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram mi'ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berikan sekelilingnya agar kamu memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya kata Allah, Dia maha besar dan maha melihat. Kaum muslimin, senang Jumat yang berbahagia, apa yang menjadi hikmah bagi kita umat Islam ini dari peristiwa bulan Rajab, bulan lahirnya perintah salat di dalam kehidupan kita umat Islam? Pertama, salat merupakan perintah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, salat merupakan ibadah yang akan dihisab pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang lain pada saat yaumil hisab kelak. Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, inna awwala ma yuhasabun nabi yaumal qiyamah min amali salat. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan yang lain adalah salat. Awwala ma yuhasabu minal ibadah salat, iza salahat salat amaluhu, iza fasadat amaluhu. Salat perkara pertama yang diperhitungkan pada hamba-hambanya adalah salat. Jika salatnya baik, maka baik seluruh amal-amal yang lain. Kaum muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, hadis ini memberikan gambaran kepada kita. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, ada yang nilainya ibadah khairul ma'dhah ataupun ibadah ma'dhah yang kita lakukan. Tetapi kalau salat tidak baik atau sering kita tinggalkan, dia tidak merupakan nilai yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak dan sebesar apapun ibadah lain
yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, seperti mungkin membaca Al-Quran, salat sunnah, ataupun puasa sunnah, bahkan naik haji dan zakat yang kita lakukan. Tapi kalau salat 5 waktu itu tidak terjaga dengan baik di dalam kehidupan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ada arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kunci pokok di dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita menjaga salat 5 waktu yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, yang dibawa pada saat beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Salat inilah merupakan yang paling penting di dalam kehidupan kita untuk kita jaga dan tidak kita tinggalkan di mana saja kita berada. Apabila salat 5 waktu ini dapat terjaga dengan sebaik-baiknya, insya Allah ibadah-ibadah yang lain akan baik dan akan diridai Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita ambil hikmah dan kebaikan dan akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jaga salat 5 waktu ini untuk selalu. Yang lebih baik kita lakukan adalah berjemaah bagi kita orang laki-laki untuk dilaksanakan di masjid ataupun di mana yang bisa kita lakukan untuk berjemaah. Karena nilai-nilai salat jemaah itu akan memberikan kebaikan yang besar yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Ketiga adalah salat merupakan induk dari seluruh ibadah. Dia merupakan amanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Amanah yang merupakan bukti kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah juga telah memberikan gambaran kepada kita, salat yang kita lakukan harus kita ikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis dikatakan, "Sallu kama ra'aitumu sallu." Salatlah engkau seperti aku melaksanakan salat. Ini perintah Rasulullah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan ini juga salah satu yang besar bagi kita yang harus kita jaga. Karena pada saat Rasulullah meninggalkan dunia ini, pada saat Rasulullah ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Apa yang dipesankan kepada kita umat Islam ini? Pada saat beliau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sudah mengalami sakit yang luar biasa. Selama 18 hari Rasulullah sakit, dan dia akan kembali dan disampaikan oleh Jibril bahwa Rasul akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nilai-nilai Islam telah ditanamkan di dalam diri kita umat Islam ini dengan sebaik-baiknya. Pada saat malaikat Israel ingin mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, "Ya Israel, seandainya aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala?" Israel mengatakan, "Apabila engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mendengar Allah mengatakan, engkau ditunggu oleh ribuan malaikat dan nabi-nabi sebelum kamu untuk dijaga, untuk menyambut kedatanganmu." Tetapi Rasulullah tidak merasa senang dan beliau bertanya, "Kemana Jibril? Aku ingin bertanya kepada Jibril lagi." Sehingga Jibril dipanggil oleh Israel untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyampaikan bertanya, "Ya Jibril, kalau seandainya aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan umatku? Aku tidak senang kalau umatku lebih sakit dari aku rasakan kematian ini." Apa kata Jibril? "Aku mendengar apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diharamkan umatmu selain umatmu masuk surga sebelum umatmu masuk." Maka Rasulullah sangat gembira dan bergembira hatinya bahwa selain diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang baik, disambut oleh para malaikat dan rasul, tapi juga Rasulullah diberikan bahwa kita sebagai umatnya diutamakan untuk masuk surga sebelum umat-umat Nabi yang lain masuk. Maka mulailah saat itu dilakukan ketika Rasulullah SAW nyawanya sudah hampir putus ataupun hampir hilang. Dia panggil Ali bin Abi Thalib.
Apa dia sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib? Ya Ali, tolong engkau sampaikan kepada umatku, usikum bis salat wa ma malakat aimanuhum. Jaga salat dan bantulah orang-orang susah di sekelilingmu. Kaum muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini. Apa yang ia pikirkan? Pertama, tentu ia pikirkan kita sebagai umatnya. Yang kedua, dia harus menyampaikan bahwa jagalah salat 5 waktu yang telah diwajibkan kepada kita di mana saja kita berada, karena itu merupakan bekal yang terbaik. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Al-Quran surah Al-Mu'min 1-2. Semoga dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya di bulan Rajab ini, kita umat Islam tetap menjaga dan tetap menjadikan sejarah bagi kita bahwa kewajiban salat itu merupakan tanggung jawab yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Banyak hal-hal lagi peristiwa di bulan Rajab ini yang harus kita jaga, terutama juga di dalam amal-amal sunnah yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah selalu menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridai, yang selalu menjaga salat 5 waktu yang telah diwajibkan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wa lisairil muslimina wal muslimun wal mu'minina wal mu'minat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kasiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya biqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alami innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'abana wa bainahum bil khairat rabbi fi anta marrahimin wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma ya Allah, pada hari Jumat yang berkah dan mulia ini kami menundukkan kepala, menadahkan tangan, memohon keridhaan-Mu ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Berikanlah kemudahan kami di dalam menjalankan kehidupan ini dengan nilai-nilai ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Jauhkanlah kami dari malapetaka, dari musibah COVID-19 yang melanda bangsa kami dan dunia ini ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu melawan dengan nilai-nilai penyakit yang diberikan kepada umat manusia ini. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa-dosa orang tua kami, baik orang tua kami masih hidup maupun orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Engkau berikanlah kemudahan di dalam kami menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Aqimus shalah.